acara akan kita mulai. Kepada Ibu Felicia Huta Barat, kami mempersilahkan beliau untuk memandu acara pada kesempatan kali ini. Oh yeah, I took it away too. Yeah, and I was going to say actually there's some links that we're not going to show because we don't have time. So I'm quite happy for anyone, someone to Selamat. And I'll mention that when we get to it. Selamat siang teman-teman. Ini waktu-waktu paling rawan, habis makan, adem-adem, semilir angin ya. Kita makin mendekat aja yuk, biar bisa nanti kalau ada yang mulai jatuh-jatuh bisa dicorek-corek dikit mungkin. Teman-teman yang masih di luar, kalau memang masih ada, silakan bergabung. Kita langsung masuk dari sesi kedua. Tadi teman-teman yang punya pertanyaan disimpan aja dulu. Nanti kita bisa tanyakan lagi di sesi yang berikutnya. David, yours. Okay. So everyone's nice and sleepy? Yes. Okay. Should we do some exercises? Warm-up exercises? Mau warm up exercise ya, biar nggak ngantuk. Ayo, mari kita berdiri. Star jumps? Okay. Oh enggak. If I have more time, shall we? Oh. Yes, everybody's excited. Oh, then, what are we going to do? Musik. Mas punya musik tapi jangan musik ini. What are we going to do? What would they normally do? Ini kalau begini yang paling jago nih dari Atam Gua ini. Saya di Atam Gua 3 hari sih nari-nari mulu. So what can we do as an exercise? Huh? What should we do? I don't know, you're the coach. Who's good at exercises? Who's going to lead? Okay. What we're going to do is like jumps. Can you do that? Yeah. Star jumps. Right. Okay. Ready? Come on. Okay. 4 more. Okay. Very good. Any more? Cukup? Okay. Belum? Good. Oke. Tepuk tangan buat semuanya. Oke Mas, cukup Mas. Terima kasih. Ya. Ini tadi kita terakhir di bagian sini tentang dampak sosial yang kalau di Inggris saya recap sedikit lebih banyak tentang lingkungan. Okay. Okay. Yeah. I'm out of breath now. So what I'm going to take you through now is the kind of program that we take people through. There's only so much detail I can get into in 50 minutes. Yeah. Jadi saya akan membahas sesi kedua ini mengenai program, tapi sebenarnya karena waktunya terbatas jadi nggak bisa dibahas secara lengkap. I think a really important thing to stress is that it's a particular journey. Ya, jadi nanti penekanannya adalah pada perjalanan, jadi pada satu perjalanan. And if I come back to a couple of the questions before the break, why do interventions sometimes not work? Nanti kita bisa bahas lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan sebelumnya, kenapa kadang-kadang kalau kita intervensi, kita yang kasih program dari luar seringkali tidak bekerja. Often it's because the training started halfway through the journey. Karena seringkali pelatihan-pelatihan tersebut berhenti di tengah-tengah perjalanan. And if you haven't done the early work, the chances are, or your chances of failure are much, much higher. Dan kalau belum pernah sama sekali mengerjakan hal itu, tingkat kegagalannya sangat tinggi. A bit like how I described the coaching earlier on. Always people will say to me, just tell me what to do. Oke, karena kayak misalnya tadi saya bilang selama proses coaching, orang tuh sering banget datang ke saya dan bilang, kasih tahu deh saya mesti ngapain. And we can't do that. We've got to Tapi do it. bukan itu yang kita lakukan, kita nggak bisa lakukan itu. So the way we've constructed our program, cockpit, and this isn't like saying, this isn't a blueprint that everyone has to do, but you'll get the idea of the journey.
Jadi ini blueprintnya yang harus dilakukan oleh semua orang. So they're kind of five key stages. Ada 5 tahapan kunci. And I'm going to talk about each one a little bit more. Dan kita akan bahas satu persatu. But at the top level, the first one is about your vision and values. Paling atas itu tentang visi dan nilai-nilai. Then planning and goal setting. Lalu perencanaan dan pembuatan tujuan. Understanding your market and audience. Mengerti soal pasar dan siapa target kita. Putting the whole model around it. Does this stack up? Pricing, financial model, having enough capital. Membuat model keuangan, harga gitu, terus kemudian kita punya modal yang cukup dan sebagainya, itu ada di situ. And then the final bit is about what I call putting it all together, of having a plan for the business. Dan yang terakhir adalah menyatukan semuanya dan memiliki perencanaan bisnis. So often if I say to people, have you got a business plan? They go, no, I don't want to do that. Jadi sering banget kalau saya tanya sama orang, punya rencana bisnis nggak? Orang tuh sering bilang, enggak, saya nggak mau melakukan itu. So what's key in this is finding ways of talking and tools to work with that the people you're working with or that you're working for yourself are comfortable with. Jadi hal yang penting adalah sebenarnya mencari kata-kata kunci sama alat bantu untuk masuk supaya orang-orang yang kita ajak bicara itu nyaman dengan pembicaraan itu. So I never talk about a business plan, I talk about a plan for the business. Jadi saya nggak pernah bicara tentang perencanaan bisnis, tapi apa yang it's not about the business plan, but so it's not a business plan, it's a plan for the business. Oke, tapi rencana apa yang akan dilakukan untuk bisnis ini? Okay. Jadi dibalik. So I'm going to go down each one and just talk in a bit more detail. Yeah. So the first one, vision and values. When I work with a group normally, so if we were sitting in a workshop now, I would get you to physically draw 2 pictures. Ya, jadi kalau kita akan bicara tentang visi dan nilai-nilai, biasanya kalau saya bekerja dengan satu kelompok orang, saya akan mulai dengan membuat 2 gambar. So the first picture would be, what does my life or what does our life look like now? Gambar yang pertama adalah bagaimana hidup saya terlihat sekarang. And then you can guess what the second picture is? Ada yang bisa tebak gambar kedua itu apa? Afterwards. Yeah, what's the vision? What do I want this to look like? Visinya, lalu kemudian saya pengen itu kelihatannya seperti apa? And it's funny, it's quite a physical thing. So for some people, if I talk about way over here, like 20 years away, then that's quite scary for people. They can't quite imagine that. But on the other hand, if I'm just here, like a year away from my current part, that's not far enough. So depending on who you're working with, or depending on how you like to work, is the timing, how far out you look is really important. In craft, I would say 5 to 10 years. Oke, jadi kadang-kadang latihan-latihan ini bisa menjadi sangat fisik sifatnya, karena kalau misalnya kita taruh gambarnya di sini, terus dia berdiri di sana, yang artinya 20 tahun dari sekarang, itu orang nggak punya gambaran gitu, nggak bisa membayangkan gitu. Tapi kalau dia berdiri agak lebih dekat, yang artinya hanya setahun dari sekarang, itu terasa sangat terlalu dekat gitu, jadi nggak realistis gitu. Lalu kemudian dia bilang kalau di craft saya biasanya selalu kasih 5 atau 10 tahun ke depan. So maybe when you go home today, try that exercise. Draw those 2 pictures. Tapi juga ya tadi saya kelupaan sedikit, tergantung dengan kita bekerja dengan siapa. Tapi kalau yang orang dia biasa bekerja itu 5 sampai 10 tahun. Jadi kalau nanti setelah ini pada pulang bisa coba latihan ini gitu ya. Mulai menggambar 2 gambar tersebut. And when you've got them there side by side, start to look at what's the difference between them. Dan kalau ditaruh berdampingan, mulailah lihat kira-kira perbedaannya apa saja. And so what are the physical things I have to change to get from one to the other? Dan hal-hal fisik apa saja yang mesti saya ubah untuk sampai dari tempat yang ini ke tempat yang satu. You're all looking very serious. Is this making sense? Semuanya serius banget. Masuk akal nggak teman-teman? Masuk akal ya? Yeah.
It's a really. Have you ever done something like that before? Udah pernah exercise latihan kayak gini sebelumnya? Kayak proyeksi? Sudah? Belum? You've done it before? No, not yet. It's a strange thing. You'll find that people, and you'll feel a little bit uncomfortable at first at trying it. I can't draw. I hated it the first time. Ini kadang aneh banget gitu karena banyak orang merasa bahwa ini akan sangat tidak nyaman. Kalau untuk dia ya karena dia nggak bisa gambar, jadi bingung banget. But by the time you've done both pictures and you've got both things in front of you, then it really starts to cement. This is what I have to do. Tapi pada saat itu gambar sudah jadi, lalu kemudian didampingkan satu sama lain, baru mulai masuk gitu, kita baru mulai proses berpikir bahwa memang ini yang harus saya lakukan. If I think about what I see in the makers I work with typically, the first picture is really busy and chaotic. Yang biasanya yang saya lihat itu gambar pertama selalu sangat ramai gitu, sangat kacau. And the second picture normally has a money sign. Nah, gambar kedua selalu ada gambar tentang uang. And order, more kind of structure. Dan ada keteraturan, terlihat ada keteraturan. Which makes sense, doesn't it? That's what half the challenge is. Tentunya masuk akal karena separuh tantangannya itu kan membuat hidupnya lebih teratur. So that's the one exercise. Jadi itu yang pertama. The next thing is to think about your products, or if you're working with makers, their products. What's so special about you? Yang kedua adalah sebenarnya berpikir tentang produknya, baik produk kalau kita yang bikin sendiri atau produk yang dibuat sama teman-teman maker yang akan kita kerja bareng gitu. Apa sih yang spesial tentang produk ini, yang khusus, yang khas? And that's not you as a person, that's you as the project or the concept or the product or whatever it is you want somebody to buy into. What's so special? Ya, dan itu kita tidak bicara tentang kita sebagai individu, tapi kita bicara sebagai sebuah konsep. Kitanya sebagai sebuah konsep, produknya sebagai sebuah konsep. Apa yang mau kita tawarkan kepada orang-orang yang akan mengkonsumsi produk ini? Because most of us look at things through our eyes. So if I've made this, then I look at it through my eyes, and so of course it's fantastic because I made it. Karena kebanyakan dari kita, ketika kita melihat dengan perspektif kita, dengan pandangan kita, kalau kita yang bikin, oke kok gitu, kelihatannya bagus kok karena saya yang bikin. But when I'm thinking about what's so special, I've got to look through your eyes. What are you seeing? Tapi kalau misalnya saya berpikir apa sih yang spesial tentang ini dan saya minta teman-teman yang menilai, kira-kira menurut teman-teman gimana? Okay. There's a really good, so the next part of that is to try and bring out the words that convey that, and I would call those your values, your core values. Ya, jadi langkah selanjutnya adalah kemudian mencari kata-kata untuk menggambarkannya. Itulah yang akan menjadi nilai dasar ya, core values dari produk tersebut. So I might say I'm honest, trustworthy, and hardworking. Misalnya saya bisa bilang saya orang jujur, bisa dipercaya dan pekerja keras. Or not. Atau mungkin juga tidak. So the thing about those core values is that most of us reach for kind of easy to reach words like the three I just did. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita membahas, memikirkan tentang nilai dasar tadi, core values itu harus dalam kata-kata yang sangat mudah dijangkau gitu ya, mudah dimengerti seperti yang tadi dia bilang soal 3 kata itu. So if I think about the social enterprise space, we always hear people talking about ethical, sustainable. I don't know what the third one is. Jadi misalnya kalau kita sering bicara soal tentang ruang social enterprise, itu kan orang sering bicara soal etika, soal keberlanjutan. Okay, so maybe we could have a go at this now. Mungkin kita bisa coba latihan dengan ini sekarang. So why don't you each spend 3 or 4 minutes? Mungkin teman-teman masing-masing ambil 3 sampai 4 menit. Thinking about the 3 words. Untuk berpikir mengenai 3 kata. That describe the project you're involved with. Yang menggambarkan proyek yang sedang teman-teman kerjakan sekarang. So we'll give it how long? We're a bit short time, aren't we? Say 3 minutes. Jadi 3 menit. And then after 3 minutes, I want you to talk to the person beside you
and exchange the words and explain why those words are important to you. Oke, jadi 3 menit untuk memikirkan 3 kata yang penting untuk kita sebagai nilai dasar kita. Lalu setelah itu 3 menit berikutnya jelaskan kepada orang sebelahnya kata-kata itu apa dan kenapa itu penting. Okay? Gitu ya? Time starts. Kita mulai dari sekarang. Silakan. So think for yourself first, and then I haven't got time. Got it? Okay, is that it? One more minute, 1 menit lagi. I think they're ready. Atau sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita bisa mulai 3 menit berikutnya cerita sama orang sebelahnya. Silakan. So, yeah, they're telling the story to the person next to them. And then I think what we'll do is, should we just ask, does anybody want to share? Are they getting it, do you think? It's worth a try, isn't it? Ayo silakan mbaknya. Mas ya, mungkin itu sama bapak yang di belakang. Okay. It's good, isn't it? Yeah. It's been half an hour. Romo sudah bercerita 3 kata? Mungkin ada internet ya, bukan jawab. Sudah. Sudah? Nah, teman-teman ada yang mau berbagi? Silakan kalau ada yang mau berbagi 1 atau 2 orang. Ya. Bisa. Oh, use mine. Oh ya. Iya, 3 katanya mahal, menarik, unik. Oke. Kenapa mahal, menarik, unik? Saya lihat ada beberapa bagian perempuan, ibu-ibu sexuality, dia kalau nggak mahal nggak mau beli. Oke. Ya. Dan itu spesial, unik, dan dia akan bilang pada teman-temannya ini hanya ada 1 dan beberapa saja, nggak banyak dibuatnya. Produknya apa nih, Mas? Seperti kalau ibu-ibu yang sukanya di aksesoris ya. Oh, aksesoris. Aksesoris. Ya. Dan itu mendapatkan bahan bakunya susah sekali. Oke. Ya, terima kasih. Masnya dari mana? Solok, Sumatera Barat. Oh, masih dari Solok. Oh, ini rombongan Solok ya. Ya. That was really good. So typically when I do this in a workshop, we'll take that example and we'll probably have another 6 goes to really drill down in those words. Biasanya kalau kita ada workshop serupa ini, kita ambil 1 sebagai contoh, tapi kemudian kita coba sampai 6 kali lagi untuk benar-benar memastikan bahwa itulah kata-kata yang memang ingin kita sampaikan. Because remember earlier on I talked about, the curse of the internet is how many people are out there. Remember. Ingat waktu di sesi pertama saya bilang soal internet, salah satu kutukan internetnya adalah ada berapa jumlah orang yang ada di internet. So think how many people are using unique as a word. Jadi pikirkan ada berapa banyak orang yang akan memakai kata unik sebagai nilai-nilai dasarnya.
And it's really tough to drill down, but you have to kind of force yourself. Dan memang susah banget untuk ngebor atau meres ya kalau dalam konteks kita ya gitu, untuk memikirkan kata-kata yang paling unik sebenarnya yang tidak banyak dipakai orang. So there's a toolkit I'd recommend, which is the Nesta Values Toolkit. Oke, nah ini ada satu alat yang teman-teman bisa pakai. Ini bisa di Google atau mungkin nanti teman-teman panitia atau teman-teman British Council bisa bantu kasih linknya. Namanya Nesta Values Toolkit. Jadi ini alat untuk mengukur nilai. Itu udah ada, bisa diikuti. And that gives you a kind of structure to going through this as a process. Dan ini bisa memberikan struktur untuk teman-teman ketika mau memulai proses ini. And then the other thing I'd recommend is to have a thesaurus dictionary. Oh, oke. Dan kemudian yang saya selalu rekomendasikan adalah untuk punya kamus, tapi yang kamus kosakata teman-teman yang untuk kayak sinonim gitu. To open up your eyes for what other words could I use. Jadi untuk membuka mata kita mengenai kata-kata apa lagi yang bisa kita gunakan. Ini tadi hubungannya dengan sekian macam informasi yang ada di internet itu ya. Okay, next. Ya. So the second bit then is planning and goal setting. Nah ini bagian kedua, perencanaan dan penentuan tujuan. So you can see what I'm doing is I'm not letting you kind of rush into, but how much do I charge or where do I sell it? Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan proses yang saya lakukan, saya nggak langsung sampai ke oke, saya mau jual berapa dan kenapa saya mesti jualan ini. So thinking back to the picture, the two pictures. Ya, jadi kalau kita balik lagi ke dua gambar yang tadi di awal saya ceritakan. I've already looked at what do I need to do, kind of loosely. Saya ngelihat lagi apa yang mesti saya lakukan. This is about saying, okay, over the next 12 months or 24 months, specifically, what am I going to do? Oke, jadi ini sebenarnya untuk bilang 12 bulan atau 24 bulan ke depan, kira-kira apa yang secara spesifik mesti saya lakukan. And everything needs to have a goal. So I don't just start things, I need to know why I've started them, what I'm trying to achieve. Dan setiap hal itu harus punya tujuannya, jadi jangan asal mulai. Tapi harus tahu kenapa kita mulai itu, apa yang akan kita capai dan kapan kita akan mencapainya. So a goal isn't I want to have a website. Jadi tujuannya bukan saya pengen punya website. Because it's really woolly. Karena itu nggak jelas. So the expression we use in the UK is SMART. Nah ini ungkapan yang kita pakai di Inggris itu adalah tujuan-tujuan yang SMART. Ini singkatan. So I don't know whether this will work, but we'll try. Yeah. So the first one is be specific. Menjadi sangat spesifik. The second one is make sure you can measure it. Measurable, jadi terukur, kita bisa melakukannya. These two sound kind of similar. The next one is it achievable? Yang ketiga adalah achievable, terdengar agak sama, tapi itu apakah kita bisa mencapainya? And is it realistic? Apakah realistis tujuannya? And finally, give yourself a time limit. Dan yang terakhir, secara waktu itu bagaimana? Itu harus diberikan deadline. So, a goal like I want to sell 5,000 t-shirts within 12 months, that sounds fine. That's a good goal. Jadi misalnya tujuan saya adalah menjual 5.000 kaos dalam waktu 12 bulan. Itu masih masuk akal. Except if I can only make 10 a month, then 5,000 is not realistic. Tapi kalau misalnya cuma mampunya buat 10 sebulan ya 5.000 jadi nggak realistis. Is that making sense? Kira-kira masuk akal ya teman-teman ya? Do you want to try and think of a smart goal for yourselves now? Mau coba latihan untuk memikirkan smart, tujuan smart untuk produk teman-teman sekarang? Ya? Mau coba? Oke. Let's do the same thing. Take 3 minutes. Kita lakukan hal yang sama, jadi 3 menit untuk memikirkan share it with your partner. Smart goal itu ya tadi ya, dan kemudian berbagi dengan teman yang sebelahnya. And then maybe we'll ask a couple of people to share with the group. Dan nanti kita minta beberapa orang untuk sharing. Jadi itu ya spesifik, terukur, apakah bisa dicapai, realistis atau enggak, lalu secara waktu bisa dicapai enggak.
You doing it? Gimana? When you tell people to think on the spot. Tes. I know. It is, isn't it? I'll say something about that. No, I'm not asking too much. Satu menit lagi. One more minute. I can see those brains thinking. Otaknya pada berputar. Latihan, habis makan siang, makan nasi. Wah, paling berat gitu. Oke? Sudah? Ya. Ya, bisa berbagi, mungkin gantian. Kalau tadi yang cerita yang satunya, sekarang yang cerita yang sebelahnya. Silakan. Are they telling their partners? Iya. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Itu udah kenalan belum? Udah berkenalan? Kita pindah nanti, jangan solok lagi. Dari Indonesia Timur. Iya nih, Indonesia Barat, Tengah, negara besar sekali. Okay. Oke, siapa yang mau sharing dari Does anybody want to share their goal? teman-teman Indonesia bagian Tengah dan Timur mungkin? Romo mau berbagi? Have we got time? Come on. Oke, silakan. Itu di belakang mic-nya. Tes. Terima kasih mencoba untuk menjadi smart. Produknya itu kopi. Spesifiknya kopi itu diambil berasal dari tanah kami atau lebih luas itu dari Pulau Bamora, Flores Sumba Alor Timor, NTT, khusus untuk itu. Miserable bisa didatangkan karena punya jaringan, yaitu teman-teman orang-orang muda yang sudah sering bertemu. Berikutnya itu realistis, iya. Produk itu bisa targetnya adalah 1 tahun 1.200, 1 bulan diproduksi 100, usaha rumah tangga. Kilo ya Romo? 1.200 kilogram. 1.200 pak packingan. Okay. Sebulan itu bisa dicetak 100. Apakah bisa dijual? Menurut kami bisa, karena kopi yang ada di tempat kami adalah kopi-kopi yang didatangkan dari tempat-tempat lain. Kalau kita menjual lokalitas bahwa itu diambil dari Pulau dan orang mau mencintai 100, itu menurut target kami bisa diproduksi dan bisa dijual. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu nih buat Romo Adi dari Atambua. That's great. That's a total smart goal. Ya, bagus sekali katanya goalnya. Sudah smart. Cuma dari another one or? Does somebody else want to go? Ada yang mau coba? No? Satu berbagi? Kalau enggak kita langsung ya. Ya, Okay. go ahead. So, Ellen mentioned just now that it's quite hard, isn't it, having to think about this fast? Ya, kadang ini sulit banget kalau kita diminta berpikir dan berpikir cepat. But a key component when we do our workshops is that we get people working. We don't just tell. Tapi memang komponen kunci ketika kami melakukan workshop kami adalah kita membuat orang berpikir. Jadi bukan kita ngasih tahu, tapi kita meminta mereka berpikir. Because you don't learn by listening, you learn by doing. Karena kita nggak pernah belajar dengan hanya mendengarkan, kita belajar dari melakukan. So a typical workshop for us is to explain a concept, give an example, get you working, and keep working at that for the rest of the workshop. Nah, jadi kalau sehari-harinya workshop kita tuh selalu adalah kita kasih studi kasus, lalu mereka berpikir, kemudian mereka latihan, dan terus dikerjakan sampai akhir workshop. Because, as I said earlier, a lot of this is about confidence, and now you can go away and apply what you've learned. Karena seperti yang tadi saya bilang di awal, ini tentang kepercayaan diri. Jadi begitu kepercayaan diri sudah tumbuh, mereka bisa belajar, dan mereka bisa mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari. When I think somebody asked earlier on about
support that doesn't work, that's why it doesn't work, because somebody comes along and tells you things and then walks away and you're scratching your head. Iya, tadi kan ada ibu bertanya kenapa kadang-kadang dukungan itu sering banget tidak bekerja, tidak jalan ya, karena yang sering terjadi adalah ada orang datang ngasih tahu ini mesti ngapain dan sebagainya, lalu dia pulang, terus kita bingung habis itu mau ngapain. Okay, so we're on to the next bit, which is about market and Nah, yang audience. berikutnya, And I think this is probably the hardest part. Well, it's all tough stuff, actually. nah ini yang paling sulit, salah satu yang paling sulit karena kita bicara tentang pasar dan konsumen kita. And the difficulty for most of us is that we're not trying to sell to people like ourselves. Dan yang paling yang mesti kita perhatikan adalah kita tidak berusaha menjual ke orang yang kayak kita. So when I talked about the building in London in the rich area, Jadi waktu saya tadi cerita soal gedung yang ada di daerah orang-orang kaya itu, those makers are surrounded by people that have much more money than them. para maker ini, para pembuat ini dikelilingi oleh orang-orang yang punya duit jauh lebih banyak daripada si maker yang ada di sana. And typically, we're surrounded by friends and family that love us, but don't understand who we're trying to sell to. Dan biasanya kita selalu dikelilingi sama teman dan keluarga yang sayang sama kita, tapi nggak bisa ngerti kita ini mau jual barangnya kemana. So the thing I hear most often from somebody early on in business Jadi yang paling saya sering dengar dari orang-orang yang baru mulai berbisnis, is that everyone tells me it's too expensive. semua orang bilang sama saya bahwa ini terlalu mahal. And that's because everyone doesn't understand who I'm trying to sell to. Dan itu karena mereka tidak mengerti saya tuh mau menjualnya kemana. So there's no shortcut. You have to do research to think about who is it and how can I find out things about them. Jadi nggak ada jalan pintas. Memang kita harus berpikir keras mengenai siapa yang akan kita tuju dan bagaimana jalan menuju ke sana. And that's about doing that research to say, so if they're not buying from me, what else would they be buying? What's their lifestyle? What do they choose to enjoy? Jadi itu termasuk misalnya kalau misalnya mereka memang nggak mau beli dari saya, kira-kira barang-barang apa lagi sih yang mereka akan beli? Gaya hidup mereka kayak apa? Apa yang membuat barang-barang apa yang mereka nikmati dalam hidup mereka? And in that, can I get a sense of their values? Dan pada saat melakukan proses itu, saya bisa mendapatkan nilai-nilai yang mereka anut gitu ya. And can I find where their values might meet my values? Dan saya bisa menemukan kira-kira nilai-nilai tersebut bertemu dengan nilai-nilai saya itu di mana. So if I'm making a product that's really good for the planet because it uses fast-growing trees, Jadi misalnya kalau saya bikin produk yang sangat baik untuk bumi, gitu, karena misalnya saya memakai bahan dari tanaman yang cepat tumbuh. then maybe I'm researching in terms of, well, what else would those people be looking at that fit that same value set? Nah mungkin riset berikutnya adalah saya melihat apalagi sih selain yang tadi baik untuk bumi yang dilihat dari orang-orang ini terhadap barang saya, yang kira-kira nilainya itu bisa juga saya masukkan ke sana. Because what I need to do then is talk in a way that's going to make something that's going to trigger with my customer. Karena kemudian dari situ saya akan membangun cerita yang bisa menggugah konsumen saya. Actually, we'll do the video. So sometimes it's not about words. Actually, sometimes it's just about. I mean, we talked about Instagram earlier on. I think Instagram is great, but I think film, and obviously you can have film within Instagram. Film is really what's working now. I want to show you an example of what one of our makers did to communicate values without necessarily having to say a lot. Kadang-kadang memang kata-kata baik, tapi ada imaji-imaji yang lebih kuat. Dan dalam hal ini medium film bisa menjadi sangat kuat untuk menyampaikan banyak hal tanpa kemudian mengucapkannya dalam kata-kata. Ini salah satu contoh yang dibuat sama salah satu maker di sana. Suaranya mungkin? So I really sort of feel a great sense of anticipation, and I'm so looking forward to starting my day. I'm inspired by the infinite patterns and possibilities of flowers. I'm
and the way that they've been represented over the years by artists and designers. They are incredibly delicate. They're something that they don't last forever. They come and they go, they have seasons, which is not like the flowers I make, which kind of are very permanent. It's one of the reasons I love clay so much, is that once they're made and fired, they last forever. My pieces can take anything from 2 days to 2 or 3 weeks to make, and I don't really know until I've placed the last petal or flower onto it whether it's actually a success. I'm creating something that looks quite complex, but each petal or little miniature flower that I apply is in itself quite simple. They grow to form something a lot more complex. Every flower is kind of, I like to sort of cut, slice, pinch and squeeze the clay. So I just use the simplest of equipment and my hands really to just create things, to create flowers. So I do like to not use tools if at all possible. I really like the idea that, you know, I could land in the middle of nowhere and just find some clay and be able to make what I make without having too much equipment at all. There's some driving force or something that drives you to move on, create the next thing. It's almost like a search for intense beauty or something. Such an inherent desire to improve on what we've already created, to move on, to make it even better and more beautiful. So what's really interesting about that film for me is I almost feel like Vanessa's talking and I wanted to just be quiet so I can watch. Yang menarik buat saya dari film tadi itu sebenarnya gambarnya. Saya bahkan kadang berpikir si Vanessa yang tadi senimannya nggak usah ngomong supaya saya juga hanya bisa menikmati gambarnya itu, keindahan gambar. And she's working really hard. The things she was saying were all about the values she's trying to portray. Dan dia tuh bekerja keras untuk ngasih tahu semua hal-hal nilai-nilai yang dia kerjakan, yang dia taruh dalam karyanya. But we can all see the values. Tapi sebenarnya tanpa dia ngomong kita udah bisa lihat nilainya. It was craft and she was making by hand. Bahwa itu adalah sebuah karya, dia dibuat dengan tangan. And for me that's the exciting thing of film, that it's international. Dan itu yang membuat, yang paling membuat saya bersemangat tentang film gitu, karena dia bisa berbicara kepada siapapun. And you can go viral. Dan bisa diviralkan. So she published that film through Facebook. Jadi dia taruh film ini di Facebook. And in 1.5 weeks, dalam waktu 1,5 minggu, it had 2 million views. Sudah ada 2 juta orang yang lihat. And she went from 200 and something followers on Facebook. Jadi yang tadinya followernya cuma 200 sekian, sekarang to about 30,000. Ada 30 ribuan. And now she's at hundreds of thousands. Dan sekarang sudah lewat dari 100.000. And she's selling products all over the world just from that film. She's what? Oh, she's selling all over the world just from that film. Ya, hanya karena dengan itu kemudian jadi dikenal di seluruh dunia. Okay? Yeah. So that's so when you think communication and how do I talk to people, think in all senses. Ya. Jadi waktu kita berpikir tentang komunikasi dan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang, pikirkan tentang semua sensasi yang bisa kita sampaikan, kita gunakan. So then the fourth bit is about pricing, and so in the case of art makers, you know, they hate that. It's really personal because they've got their soul in this thing and they don't want to put a value on their soul. Yang keempat ini soal harga, dan ini hal yang sangat sensitif gitu dan sangat berat untuk para maker kita karena mereka merasa ya ini kerjaan saya, ini hati saya, ini jiwa saya nggak mau hargain gitu. But we play some really interesting games with them. They're quite happy to put a price on and sell other people's things. Nah, tapi kemudian kami bikin itu jadi permainan. Jadi ya, kalau misalnya mereka yang diminta untuk menaruh harga di karya orang lain, mereka mau melakukannya. But I think if you're all working with bigger groups, that's probably an easier thing because you have to be objective. Ya, kalau misalnya memang kelompoknya lebih besar, itu akan jadi lebih mudah karena bisa jadi lebih objektif. So the important thing for me is financially planning for this. If the vision was 5 years and my plans are for the next 2 years, what does the financial plan look like? And can I see where the difficulties might be?
Oke, jadi bagian ini yang paling penting dari perencanaan keuangan adalah kalau memang visinya untuk 5 tahun, dibuat sampai ke sana dan kira-kira melihat potensi masalahnya apa saja. And if I see there's going to be a problem, start doing something about it now rather than waiting for the problem to hit. Jadi kalau udah kelihatan misalnya dalam perjalanan 5 tahun dia akan ada masalah A, B, C, D, E, udah kita pikirkan dari sekarang cara memecahkannya, ketimbang nanti pas sudah sampai di sana baru ternyata ada masalah ya. And from when I had the fair trade business and when I was involved with gold, the real issue was about timing and quantity. So, you know, with gold, the miners wanted to sell to us every day, but I wanted to buy once a quarter. Ya, jadi waktu pelajaran saya dapat waktu dari saya berbisnis fair trade sama emas itu adalah soal waktu dan kuantitas. Karena penambang ini selalu pengen jual ke kita setiap hari. Sementara kita pengennya itu teratur, menjualnya setiap 4 bulan sekali. So it's thinking about that. 3 bulan sekali, sorry. Jadi mulailah berpikir tentang itu. Okay, the final bit then is putting it all together, the plan for the business. And what I use the most is something called the business model canvas. Has anybody seen that before? Yeah? Siapa yang udah pernah lihat bisnis model canvas atau yang udah melakukannya? Did you like it? Suka ya. I think it's a fantastic way of looking at your business. Ini sebenarnya cara yang sangat menarik, cara yang sangat baik untuk melihat bisnis kita. Jadi menyatukan tadi dari yang 1 sampai 4 itu ke dalam. So I'm not going to go through that today. Yeah. There's some really good YouTube videos. Saya nggak akan bahas ini lebih banyak hari ini, tapi kalau mau teman-teman bisa lihat di YouTube, ada banyak penjelasan yang sangat baik di sana. But what it normally shows is that we've concentrated on certain areas of the business and we've neglected other bits, or they don't quite match up to each other. What it normally shows is that we've maybe not matched everything up properly. Oke. Nah, biasanya ketika dalam proses menyatukan dalam bisnis model canvas ini yang sering kita temukan adalah suka nggak matching satu dengan yang lainnya. Okay, good. I'm sorry I'm going fast, but we're going to get through. Ini agak ngebut sedikit. Okay, then final bit on this is how do we know it works? Dan ini bagian terakhir, bagaimana kita tahu bahwa itu bekerja? And it's really important to us to measure performance. Sangat penting buat kita untuk mengukur kinerja. So we set our goals, and then we assess how we've done at the end of the period. Kita pasang tujuan kita, lalu kemudian setiap tahun kita evaluasi kita udah sampai mana. And there are different indicators of success. There's hard data like numbers. Ada berbagai indikator yang berbeda untuk sukses. Ada yang sifatnya data keras seperti angka. And then there's soft data like confidence. Dan ada yang data halus, data halus ya, data keras dan data halus. Itu seperti misalnya kepercayaan diri. And in between there are those kind of indicators of success like designing new products, having more followers, having more traffic. Nah, di antaranya itu ada indikator-indikator yang lain. Jadi misalnya, kita telah mendesain lebih banyak produk, kita punya follower lebih banyak, kita punya pembelian lebih banyak. Okay, so I'm going to talk really quickly about the case study that we did, case study of what we did in Thailand. Ya. Jadi ini saya akan cerita sedikit mengenai studi kasus proyek kita di Thailand. We partnered with the British Council, the Thai Social Enterprise Office, and the trade organisation Sahid. Oke, jadi kita bermitra dengan British Council, lalu kemudian Social Enterprise dari Thailand, organisasi dan juga Sahid, I can't remember what it stands for. But what is it for? It's a trade body. Oh, It's like dengan organisasi dagang, mungkin kayak Kadin kalau di sini. No. So we had two specific objectives. Ada 2 tujuan kita. To encourage product and design development. Jadi untuk mendorong pengembangan produk dan desain. Because we're working with communities that were very traditional in their thinking. Karena kita bekerja dengan komunitas yang masih sangat tradisional cara berpikirnya. And then the second part was, so Thailand had just started the Social Enterprise Office,
it was to develop thinking about social impact and what that means. Oke, yang kedua karena waktu itu Thailand baru saja mulai kantor, jadi mereka punya badan untuk social enterprise. Jadi lebih untuk mengembangkan pemikiran mengenai dampak-dampak sosial dan apa artinya. So we work with 22 communities. Jadi 22 komunitas waktu itu. So either individuals that came from the community or individuals working with the community. Jadi itu bisa dengan orang-orang yang ada di dalam komunitas atau orang-orang yang bekerja bersama komunitas. We had 2 individual weeks of workshops. Ada 2 workshop per pribadi. With 6 months in between for them to go away, apply what they learned and come back again. Dengan jangka waktu 6 bulan di antaranya. Jadi dari workshop pertama mereka pulang, mereka aplikasikan, lalu kemudian balik lagi 6 bulan kemudian di workshop kedua. And then after that, 5 of the 22 carried on working with us with mentoring. Lalu kemudian 5 dari 22 orang itu melanjutkan proses bekerja sama dengan mentornya. So the process we took them through was what I just raced through over here. Jadi ini semua proses yang kita lalui dengan mereka yang tadi sudah saya jelaskan, ditambah Plus the design dengan focus and pengembangan produk dan desain dan fokus pada dampak sosial. so in that time they did a series of exhibitions. Jadi pada waktu itu mereka punya ada serial pameran, bisa teman-teman lihat. And the 5 that we mentored came to London to exhibit. Dan 5 orang yang mengikuti mentoring itu datang ke London untuk pameran. And so the objective through the whole thing, the goal, was to design product that would work in London rather than product that would work at home. Jadi tujuan dari seluruh proses itu adalah mendesain produk yang bisa diterima di London, bukan produk yang bisa diterima di tanah airnya. Because a really key thing for all of us to understand is that a customer is location specific. Karena yang perlu kita pikirkan adalah konsumen kita itu sangat spesifik pada tergantung dia ada di mana. So if I'm here on holiday and I see something in the shop that looks great, I'm going to buy it because it hits me here, it hits my values. Ya, jadi kalau misalnya saya ke sini untuk liburan, terus saya lihat di toko ada barang, mungkin saya akan membeli kalau itu cocok dengan apa yang saya cari. I'm not going to buy that same thing in the shop in London. Tapi saya mungkin nggak akan tertarik untuk membeli barang yang sama kalau saya lagi ada di London. And the other thing that we worked on a lot during the process with all the 22 was that, you know, where are your customers? Where could you find them? And actually go for the ones that are nearest to home. Dan yang kita kerjakan sama 22 orang ini untuk melihat sebenarnya konsumen kita ada di mana, terus kemudian mereka ada di mana aja, lalu kemudian cari yang memang yang paling dekat dengan kita. Or I should really say easiest to reach. Atau sebenarnya dekat dalam artian paling mudah dijangkau. Because sometimes people a long distance away are easy to reach digitally. Karena kadang-kadang orang yang ada di seberang sana mudah dijangkau secara digital. So it's not just necessarily a physical distance. Tapi ya, jadi pikirkan mudah dijangkau itu bukan hanya sekedar jarak fisik, tapi juga mungkin jarak virtual. So pictures. Keep going. Berbagai macam gambar. Ini proses yang waktu mereka lalui waktu di Bangkok. So a couple of good examples of kind of learning. Itu contoh-contoh pembelajaran yang mereka dapat. Patapian on the left. Patapian yang sebelah kiri itu Totally transformed their product. So they started really designing for the urban modern lifestyle. Jadi mereka benar-benar mentransformasi produknya. Desainnya sekarang fokus pada gaya hidup orang-orang di perkotaan. And the benefit of that was they could go for urban lifestyles anywhere, so they weren't culture specific. Dan keuntungannya kemudian ini bisa memenuhi pasar perkotaan di mana saja. Jadi tidak terikat pada kebudayaan tertentu. Even though they were using local techniques, but they really wanted to go for that kind of global urban. Ya. Meskipun mereka menggunakan masih materi-materi dari lokal, tapi memang tujuannya mau mengglobalkan si produk-produk ini. The other one on the right, 141 Social Enterprise, Yang di sebelah kanan realized that his social impact, his genuine social impact, was much stronger than his product. Menyadari bahwa dampak sosial dia ternyata lebih besar, jauh lebih besar ketimbang produknya. So he had been making things to sell, to raise revenue, to provide facilities for people to learn.
Jadi yang dilakukan akhirnya dia memang menjual barang untuk mendatangkan income, tapi untuk income itu digunakan untuk membangun fasilitas agar orang-orang di sekitarnya bisa belajar. And he turned the whole model around because he recognized the weak link was the things he made to sell weren't very good. Dan dia bisnis modelnya kemudian diubah secara drastis gitu, karena dia menyadari bahwa hal-hal yang dijual, produk yang dijual ternyata tidak sebagus itu. But that if he brought more people in to learn, some of those people were making better things than he would have been. Tapi ketika dia memfasilitasi orang-orang untuk belajar, ternyata orang-orang yang belajar itu bikin produk yang jauh lebih bagus dari produk yang dia bikin sendiri. So that's a good result. Next one. Jadi itu salah satu hasilnya. So final things, I think we're out of time. Dan yang We want terakhir, some questions. karena I think I've explained why I'm here. dia akan menjelaskan kenapa dia ada di sini. I guess what I would say is we also did a project in Indonesia Tahun 2015 kita punya project juga di Indonesia. at the same time as the Thailand one. Pada saat yang bersamaan dengan project yang di Thailand. But we had a shorter space of time. We didn't have the repeat visit and the long period to make things happen. Tapi memang kita ini proyeknya lebih pendek, jadi tidak bisa selama yang di Thailand. You might recognize the face there. Mungkin ada yang kenal itu kita paling kanan. So what we've really learned from the two programs Yang kita pelajari dari dua program ini are two key things. adalah dua hal utama. This kind of work needs long-term support. Bahwa pekerjaan seperti ini butuh dukungan jangka panjang. And we can't support it from a distance. We need a partner on the ground. Dan kita tidak bisa mendukungnya dari jarak jauh. Kita butuh mitra yang ada di sini. And I think if we find a way of making that work, then we can achieve more than we did in Thailand. Dan kalau kita bisa menjadikan hal itu, kalau kita bisa membuat hal itu terjadi, kita bisa melakukan hal yang lebih, mencapai hal yang lebih dari apa yang sudah kita capai di Thailand. So for me, it's really simple. Jadi buat saya sangat mudah sekali. What are we trying to achieve? Apa yang mau kita capai? What are we going to do to achieve that? Apa yang akan kita lakukan untuk mencapainya? And how do the partners work together? Dan bagaimana mitra ini bekerja bersama dengan kita? In a cost-effective way. Dengan biaya yang sangat efektif. That says as little money as possible is paid on plane fares. Yang artinya sedikit mungkin uang yang dikeluarkan untuk membayar tiket pesawat, misalnya kalau harus impor dia dari London. And as much as possible is in delivery to the people working. Tapi uang itu bisa dialihkan sebesar mungkin kepada menyampaikan hal-hal ini di masyarakat. Ya, itu teman-teman. Oke, itu saya terakhir. Silakan tadi yang masih mau bertanya, Mbak Yanti ya? Mbak Yanti. Mbak Yanti, terus satu lagi. Masih yang dari Solo? Udah yang dari Solo? Silakan. Silakan Mbak Yanti. Itu mikrofonnya. Ya. Terima kasih. Tes. Ya. Terima kasih. Ya. Thank you. Sangat menarik dan saya sangat tertarik untuk bisa kita berkolaborasi. Great. Yang ingin saya tanyakan pertama tentang kalau di Indonesia itu produk-produk craft itu terkenal dengan kegiatan handmade sehingga menjadikan suatu produk itu menjadi mahal harganya. Sorry, kegiatan apa pun nggak kedengaran. Craft itu handmade. Ya, sehingga produk itu menjadi mahal harganya karena handmade-nya butuh cost yang lumayan tinggi. Bagaimana mensiasatinya supaya tetap bisa mengedepankan nilai-nilai kepada para pekerjanya, tetapi bisa masuk kepada pasar global dengan persaingan harga yang cukup sangat saingannya cukup tajam untuk sekarang. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bisakah produk craft itu menjawab persoalan konsumen?
karena produk akan dicari orang ketika produk itu bisa menjawab persoalan konsumen. Bisakah kegiatan produksi craft itu dikonektingkan dengan hal-hal yang mungkin David bisa kasih contoh-contoh produk yang bisa Ibu produk tekstil ya? Saya tekstil, tekstil handicraft. Kami juga punya visi salah satunya untuk membidik pasar global. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Lalu silakan yang di depan. Oh, just take the two questions together. Terima kasih. Yang pertama, apa alasan maker, ya, apa namanya? Iya, tempatnya apa itu bikin ini. Apa alasan mereka mau bergabung? Sementara mereka kan para ahli itu seperti pembuat sepatu, kemudian apa tadi, pembuat tali biola. Yang berikutnya, harga itu siapa yang membuat? Apakah mereka yang menentukan atau kita? Oke. Jadi those the questions. Yeah, so I think I'm going to try and answer them both in the one go. So if I start with what determines price is what you need to pay yourself or pay the community that's making the work. Jadi kalau kita memikirkan soal harga, sebenarnya yang kita pikirkan adalah yang ingin kita dapatkan itu berapa, yang ingin kita bayarkan kepada diri kita sendiri berapa, dan berapa yang ingin kita bayarkan kepada komunitas yang mengerjakan ini. There are two different ways of looking at this. So if I think about companies that I like least, jadi ada dua cara melihat ini. what they look at is what price do I have to sell for to compete in that. Lalu suka tersebut di pasar tertentu tentunya kita lihat prosesnya kembali And they forced to work for that money. segitu dengan harga segitu. So when my daughter says, "Dad, can I buy that £5 T-shirt?" Sorry? When my daughter says, "I want to buy that £5 Jadi T-shirt," kemudian kita bisa bertemu dengan orang-orang yang akan bilang bahwa ya saya cuma mau beli t-shirt yang 5 pound tadi, yang 100.000 tadi. she gets it when I explain to her why she can't. Nah kemudian ini waktu dari kasus anaknya ya, dia jelaskan gitu, kenapa harusnya kamu tidak bisa membeli kaos harga 5 pound sterling. Because somebody somewhere is working in horrible conditions Karena ini for not artinya enough money. ada orang di satu tempat yang kemudian bekerja dalam kondisi kerja yang sangat buruk untuk mendapatkan uang yang sangat-sangat kecil. So the other way of pricing is to start with the people making, Cara yang kedua adalah, cara melihat kedua harga adalah mulai dari melihat orang yang membuatnya and understand how much they need to earn, dan mengerti berapa banyak yang mesti mereka pelajari, and feed that into, so what does that mean for the price? dan kemudian jadi dibalik, dari situ baru mulai memikirkan arti harga ini untuk mereka apa. And then ideally you're finding a marketplace, a customer that's willing to pay that price. Dan sebenarnya dalam konteks yang ideal, kita akan menemukan pasar atau konsumen yang bersedia membayar untuk harga yang kita tentukan itu. Sometimes that's not possible, Kadang-kadang memang itu tidak mungkin. and then you have to look at, well, how is it being made? Lalu kemudian kita berarti harus melihat lagi tentang bagaimana benda itu dibuat. So Tenaga bisa. Jadi tetap membayar orangnya dari. and I'm really crystal clear. Kita selalu mulai dengan berapa yang berhak dimiliki atau diterima oleh mereka yang membuat. So in the case of cockpit, Jadi dalam kasus COVID misalnya, we live in a much more expensive country. kita hidup di negara yang jauh lebih mahal. So, you know, the £3,000 pair of shoes, Jadi yang tadi 3.000 apartment in London, near enough to work, perbandingannya dengan, jadi sepatu 60 juta perbandingannya dengan punya sewa apartemen di London. Jadi perbandingannya satu sepatu itu 2 bulan bayar sewa apartemen. Lebih mahal sepatu. Apartemennya lebih mahal dong daripada. Enggak, it's 1500 a month, right? Rent. Yeah.
Jadi harga sepatu itu hanya 2 bulan sewa sebenarnya. So it's the same principle. So to answer your question, the price is fixed by the maker, knowing how long it takes to make and how much they need to earn. Jadi harganya memang dipasang sama makernya dengan memperhitungkan berapa lama produk ini dibuat dan berapa uang yang mereka ingin dapatkan. So if I'm making those shoes in the Deptford, the second building, kalau misalnya saya bikin sepatu itu di gedung yang kedua tadi yang di area bukan area orang kaya, I just know I can't sell to the people around me. I need to go somewhere else. dan saya tahu saya nggak mungkin jualan di sekitar situ, tetap sepatunya sama, harganya sama, tapi saya mesti jual di tempat lain. So the guys making the shoes, Jadi orang-orang yang bikin sepatu tadi, their customers are in New York, Dubai, pelanggan mereka tuh ada di New York, ada di Dubai, dan lain-lain gitu. Jadi memang bukan ditujukan kepada orang-orang di sekitarnya. No, Oh, kita nggak tahu, siapa tahu. And why do people join Cockpit? Dan kenapa orang-orang mau bergabung sama Cockpit? Because they know it works. Karena mereka sudah melihat bahwa ini bekerja gitu. Sehingga mereka mendukung itu dan mereka melihat bahwa ya yang dikerjakan Cockpit itu memang berhasil. Jadi memang butuh ada pembuktian dulu mungkin ya. Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Kita kasih round of applause ke Dewi. Silakan dilihat, ini penting banget. Saya sih senang banget. Kebetulan saya cukup beruntung pernah dikirim sama British Council ke Cockpit Arts, dan memang menarik sekali melihat seniman-seniman di sana berproses. Dan juga ngerti juga kalau misalnya mereka nggak mau ngomongin harga, karena memang ini benar-benar orang-orang yang hanya peduli pada lebih banyak peduli dengan apa yang dibuat, dengan kualitas dan sebagainya. Tapi pada saat yang bersamaan, apa yang dilakukan Cockpit Arts itu mereka mempertemukan orang-orang dari lintas disiplin yang kemudian juga kan struggle-nya sama, perjuangannya sama ya. Jadi kalau sama-sama ngomongin harga tuh bisa curhat-curhatan. Terus kalau misalnya dari customer juga bisa curhat-curhatan. Itu juga bagian dari paling penting yang saya lihat yang terjadi di Cockpit Arts gitu. Jadi kalau emang teman-teman ada yang punya ruang-ruang seperti itu akan menolong sekali untuk orang-orang yang bergerak di craft. Sudah dicatat? Kalau sudah, kita balikan kepada Mbak Putri untuk pengumuman selanjutnya. Baik, terima kasih. Okay, thank you very much for David Crown from Cockpit Arts, right? Yeah, for giving us such informative and interesting presentation. Please give a applause for David. And for Miss Valencia Utabara for moderating the excellent workshop. Thank you very much. And for the participants, that very active participant for today, thank you very much. And I'm Putri Kumadeviani for this today. Thank you very much for your attention. I was of ceremony today. Thank you very much for your attention. Marilah kita tutup dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa di bawah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dipersilahkan beristirahat dulu dan nanti untuk informasi selanjutnya akan kami sampaikan. Terima kasih.